Jangan sampai situasi yang saat ini memang adalah bagian dari settingan para elit global. Chaos di seluruh dunia pada saat ini pun adalah rancangan menurut pandangan saya secara spiritual. Ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana besar para elit global. Seperti biasa, kalian mengetahui bahwa saya akan memprediksi, saya akan meramal, dan saya akan menganalisa apa saja yang akan terjadi atau yang tengah terjadi dan apa yang akan menjadi fenomena di Indonesia ataupun di tingkat dunia. Baik, untuk konten perdana saya kali ini, apa yang akan saya kupas, apa yang akan saya prediksi, dan apa yang akan saya analisa. Kali ini kita mungkin semua mengetahui melalui media beberapa waktu yang lalu. Salah satu orang terkaya di muka bumi ini, dia adalah Bill Gates, berkunjung ke Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka akan memberikan, mendonasikan, atau dalam bahasanya memberi bantuan vaksin TBC sebagai uji klinis di Indonesia. Atau kalau kita dengar dari pidato pemimpin negara kita Bapak Prabowo Subianto, ini adalah sebagai salah satu uji coba. Jika uji coba artinya akan ada kekeliruan, bisa terjadi kesalahan, kegagalan dalam uji coba tersebut. Lalu lantas kenapa Indonesia dijadikan salah satu negara di antara sekian negara di dunia ini? Karena Indonesia adalah salah satu negara atau nomor 2 setelah India, negara yang menjadi korban penyakit TBC terbanyak di dunia. Wow, ya kita bisa lihat realita hari ini. Sedangkan penyakit TBC sendiri kita ketahui penyakit ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak tahun 1800-an sudah ada. Tapi kenapa penyakit TBC ini seperti dibiarkan? Seperti tidak ada obat. Inilah yang akan saya kupas, yang akan saya prediksi ada apa sebenarnya. Dan kenapa Bill Gates tiba-tiba berkunjung ke Indonesia? Kenapa tiba-tiba dalam kondisi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, datang ke Indonesia memberikan bantuan? Kenapa bukan dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah banyak berjatuhan korban? Setiap hari korban berjatuhan meninggal akibat TBC di Indonesia sudah banyak. Atau ada rumor di luar sana, di media kita bisa melihat bahwa di balik kedatangannya ini, di balik donasi dari vaksin TBC ini, pemerintah juga akan mendapatkan donasi sebesar 6 triliun rupiah. Apakah ini yang menjadi iming-iming sehingga, mohon maaf, rakyat Indonesia dipersilahkan untuk menjadi kelinci percobaan vaksin tersebut? Saya akan prediksi dan saya akan lihat melalui kartu tarot saya. Apa niat dibalik kedatangan Bill Gates ke Indonesia? Apakah memang benar ingin memberikan bantuan vaksin secara murni, atau kita mengetahui semua Bill Gates adalah bagian dari kaum elit global yang saat ini memang kalau kita melihat secara spiritual sedang mengarah kepada industri global. Kartu perdana saya, The Devil. Saya akan membaca, saya akan mengambil 3 kartu dan 1 button deck. Kartu perdana adalah The Devil. Wow. Kartu kedua, The Tower. Ini adalah
tower yang runtuh. Kartu ketiga, the justice, keadilan. Dan bottom deck saya, ini adalah Page of Swords. Baik, 3 kartu dan 1 bottom deck. Saya akan melihat, saya akan memprediksi, dan saya akan menganalisa. Dari kartu pertama, The Devil. Semua tahu arti The Devil. Ini entitas negatif, entitas kegelapan. Artinya, jika kita kaitkan niat dari kedatangan, apa niat dibalik semua ini? Kedatangan atau vaksin, dibalik vaksin tersebut, vaksin TBC tersebut, mohon maaf, ada niat jahat. Ada niat yang ingin merubah tatanan, terutama bangsa Indonesia. Ya, jadi ini bukan untuk menyehatkan, mohon maaf, ini justru akan membuat dampak yang lebih berbahaya. Ini akan menciptakan penyakit baru. Hati-hati, karena saya melihat kartu The Devil di sini adalah niat yang sangat jahat sekali. Niat yang bisa menghancurkan umat manusia secara perlahan-lahan. Artinya di sini perlu kehati-hatian dari pemimpin negara ini. Jangan sampai ketika kita, masyarakat, dijadikan kelinci percobaan, lantas ini adalah salah satu cara untuk menghabisi rakyat Indonesia. Dengan tujuan apa? Kartu kedua adalah The Tower. Di sini terlihat runtuh. The Tower yang runtuh ini mengisyaratkan, jika kita kaitkan, artinya akan ada kematian, akan ada kehancuran, akan ada chaos, ada runtuhnya suatu negara. Ketika rakyat menderita, sakit, lumpuh, bahkan kehilangan nyawa, maka pemerintahan pun akan hilang. Inilah di balik semua ini. Artinya apa? Jika kita melihat di sini, ini bukan suatu hal untuk menakut-nakutkan, tapi kita bisa melihat realita. Indonesia adalah negara yang super kaya raya, negara dengan kepulauan yang luar biasa luas, negara yang agraris, jika ditanam apa saja bisa tumbuh, negara dengan iklim tropis, negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita memiliki segalanya, air, sumber air yang air bersih, yang negara lain begitu kurang air bersih. Di Indonesia berlimpah ruah. Indonesia kaya akan budaya, Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan langka, hewan langka, wisatanya luar biasa cantik dan indah. Indonesia ini super kaya. Inilah mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran. Rakyatnya harus dihancurkan, sehingga ketika rakyat tidak punya kekuatan, apa yang terjadi? Maka negara itu dengan mudah untuk diduduki. Inilah cara-cara penjajahan di era globalisasi ini, di era sekarang. Mereka tidak menggunakan peperangan seperti di area Timur Tengah. Mereka menaklukkan kita dengan cara-cara bodoh. Mereka memiskinkan negara ini, sehingga kita membutuhkan uang. Disinilah kartu justice ini seharusnya berlaku. Disinilah letaknya seorang pemimpin negara ini harus bersikap adil, harus mampu mempertimbangkan apa yang sebenarnya ada di balik niat ini. Memang saat ini semua mengetahui negara secara global, Indonesia sedang runtuh secara ekonomi, secara keuangan. Masyarakat banyak yang terhimpit keuangan. Masyarakat pada saat ini mengalami PHK lebih dari tahun sebelumnya. Tapi mohon maaf, jangan mengambil satu langkah yang pada akhirnya akan menghancurkan negara ini, akan meruntuhkan negara ini, akan menghilangkan nama Indonesia sendiri. Di sini bersikap adil kepada rakyat. Jangan, mohon maaf, tumbalkan rakyat. Jangan jadikan rakyat kelinci percobaan. Jika kita memang tidak bisa menutup mata realita bahwa rakyat Indonesia mengidap TBC, setiap hari meninggal sekian banyak.
ada memang, dan memang kita di peringkat kedua di dunia. Namun, alangkah baiknya, kenapa tidak menggunakan anak negeri ini? Indonesia memiliki aset bangsa yang pintar, yang cerdas. Kenapa kita tidak menggunakan pengobatan herbal? Indonesia kaya sekali akan herbal, warisan dari para leluhur kita. Dan saya rasa untuk mengobati, mohon maaf, saya tidak menyempitkan, memperkecil penyakit TBC itu sendiri. Saya yakin anak bangsa ini mampu untuk menciptakan obat-obatan herbal, atau kita mampu menggunakan anak bangsa ini untuk menjadi tim dalam menciptakan vaksin itu sendiri, vaksin TBC itu sendiri, sehingga keamanannya pun terjamin dan tidak akan mencelakakan, efisien juga dalam pembiayaan. Kenapa itu tidak dilakukan? Inilah sikap adil dari seorang pemimpin. Jangan karena tergiur, mohon maaf, 6 triliun tadi sehingga merelakan bangsa ini, atau ada pertukaran lain di balik semua ini. Siapa yang tahu? Inilah yang kita takutkan. Inilah model-model penjajahan zaman sekarang. Karena, mohon maaf sekali lagi, ikan busuk tidak pernah dari ekornya, selalu dari kepalanya. Kita mengetahui, suatu negara bisa dihancurkan melalui pembusukan dari tingkat atas, dari pemimpinnya sendiri. Maka, ketika pemimpinnya sanggup dikuasai, masyarakat di bawahnya pun akan mati perlahan-lahan, akan dikorbankan, akan diperjualbelikan. Inilah bahayanya. Dan di sini bottom deck saya, Page of Swords. Terlihat di sini adalah seseorang yang memegang pedang, seseorang yang seharusnya mampu memberi ketegasan. Pemimpin negara ini harusnya mampu bersikap tegas, berani untuk menolak bahwa negara kita mampu berdikari, mampu berdiri sendiri, mampu menciptakan vaksin dari TBC atau vaksin-vaksin lain. Dan ingat, kasus dari COVID-19 beberapa tahun yang lalu, kita diwajibkan vaksin. Dan apa dampaknya hari ini? Tidak ada salah satu perusahaan Bill Gates yang menjadi produsen dari vaksin tersebut. Apa ada pertanggungjawaban terhadap korban yang kita lihat jelas di media? Dampak dari beberapa vaksin, bahkan semua vaksin, menyebabkan autoimun, alergi yang bertubi-tubi tanpa sebab. Bahkan ada kematian, bahkan juga penyakit-penyakit lain bermunculan dampak dari vaksin tersebut. Inilah perlunya kehati-hatian. Karena segala sesuatu saat ini, mohon maaf, bukan hanya dari medis, bukan hanya dari pengobatan, bahkan dari sisi agama, dari sisi spiritual pun sudah dibisniskan. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, semua dibisniskan. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua, oleh masyarakat Indonesia. Jangan mau menyerahkan tubuh kalian, jiwa kalian. Ingat kejadian sebelumnya dalam kasus vaksin COVID-19. Artinya di sini kalian yang bertanggung jawab terhadap tubuh kalian. Kalian berhak untuk menolak walaupun itu perintah dari negara. Tapi nyawa kalian ada di tangan kalian. Ini yang ingin saya peringatkan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, alangkah baiknya para pemimpin negara ini, para menteri yang berkait, para pejabat yang terkait, Presiden Republik Indonesia ini memiliki empati, memiliki rasa mencintai rakyatnya. Jangan karena masalah yang bertubi-tubi, masalah yang menghimpit negara ini dalam hal keuangan, kita runtuh memang saat ini. Tenaga kerja membutuhkan lapangan pekerjaan saat ini, dampak dari PHK. Namun bukan seperti ini caranya. Jangan sampai situasi yang saat ini memang adalah bagian dari settingan para elit global. Dan ini adalah rancangan.
chaos di seluruh dunia pada saat ini pun adalah rancangan menurut pandangan saya secara spiritual. Ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana besar para elit global. Mereka akan menciptakan memang bumi baru, namun dengan versinya mereka. Mereka akan membisniskan, mereka akan menggantikan manusia. Kita lihat saat ini, segala sesuatunya sudah diperkenalkan kepada kita. Teknologi AI. Bangsa Indonesia sudah menggunakan atau sempat beberapa waktu yang lalu tes retina mata atau tes retina mata gratis dengan kemudian dibayarkan 600.000, 800.000, kemudian masyarakat yang saat ini membutuhkan uang dengan sukarela menyerahkan retina matanya untuk disensor. Apakah ini bukan suatu ancaman bagi kita semua? Namun ketika kita dalam kondisi lapar, dalam keadaan kondisi yang tidak berdaya, secara mental juga sedang hancur habis-habisan saat ini, maka disitulah nalar kita akan menjadi runtuh, nalar kita akan menjadi tidak berfungsi lagi. Untuk itu saya berharap masyarakat Indonesia, pemimpin negara ini lebih aware, lebih berhati-hati, karena ini adalah situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Ini ada ancaman luar biasa di depan, karena saya lihat di sini ini kembali lagi kartu The Devil. Ya, di sini yang saya lihat adalah dampak dari vaksin tersebut justru akan menimbulkan wabah penyakit baru. Memang dia tidak bergerak secara cepat, namun perlahan-lahan imun tubuh berkurang. Bahkan, mohon maaf, akan mengakibatkan kelahiran bayi atau ibu-ibu hamil yang divaksin nanti akan melahirkan, mohon maaf, melahirkan bayi-bayi yang akan cacat. Inilah yang kita takutkan. Inilah yang akan menghancurkan negara ini secara perlahan-lahan. Tolonglah pada pemimpin negara ini, jangan menjual aset negara ini, rakyat ini. Hanya dengan rakyat, maka Indonesia ini akan tetap ada. Namun jika rakyat dihabiskan, dihancurkan mentalnya, dijadikan bodoh, dijadikan miskin, dijadikan sakit, maka Indonesia hanya akan tinggal sebuah nama. Baik, saya rasa dan saya berharap prediksi dan ramalan ini tidak menjadi suatu kenyataan. Dan saya tidak berniat untuk menakut-nakutkan masyarakat luas atau memprovokasi. Ini hanyalah sebuah prediksi ramalan untuk suatu kehati-hatian, untuk suatu kewaspadaan. Dan kita lihat juga saat ini banyak peristiwa-peristiwa yang memang sudah terjadi berdasarkan ramalan-ramalan sebelumnya. Saya Yesi Dayak, sekian, sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya, prediksi-prediksi yang sedang fenomena, sedang ramai dibicarakan, akan saya angkat di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like konten ini supaya kita akan terus berinteraksi